Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah dengan NIM 2011111450162 dari kelas 06 TPLM 001. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai activity diagram. Activity diagram atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan aktivitas diagram penting yang ada dalam UML yang berfungsi untuk menggambarkan aspek dinamis atau fleksibel dari sistem. Diagram aktivitas pada umumnya merupakan diagram alur dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Aktivitas tersebut dapat digambarkan sebagai operasi sistem, alur dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Sebelum pembuatan activity diagram, organisasi ataupun perusahaan harus melakukan analisa kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, pengujian program, dan penerapan program dan pemeliharaannya. Adapun faktor pertama yang perlu dilakukan adalah requirement analysis. Tahapan ini adalah analisis kebutuhan terhadap sistem. Pengumpulan data pada tahap ini bisa dengan melakukan sebuah penelitian, interview, atau studi literatur. Sistem analisis akan menggali informasi sebanyak mungkin dari pengguna sehingga akan tercipta sebuah sistem. Tahapan ini akan menghasilkan data yang dapat digunakan oleh pengguna atau perusahaan untuk membuat kebijakan atau sistem. Data inilah yang akan jadi acuan perusahaan dalam analisa sistem untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa program. Ada beberapa tahapan dalam activity diagram. Pertama, desain sistem. Tahapan di mana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan UML, yang terdiri dari use case diagram, sequence diagram, dan class diagram sebagai sarana dari gambaran sistem yang akan digunakan. 2. Penulisan program. Penulisan kode program atau coding merupakan penerjemah desain dalam bahasa yang dapat dikenal oleh sistem pada komputer. 3. Pengujian program. Pada tahap akhir, di mana sistem yang telah diuji dan keefektivitasnya sehingga dapat kekurangan dan kelemahan sistem yang kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap aplikasi menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 4. Penerapan program dan pemeliharaan merupakan proses perangkat lunak yang sudah digunakan oleh perusahaan, pasti akan mengalami perubahan. B. Sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari instansi melalui pengamatan maupun pencatatan terhadap objek penelitian yang meliputi observasi, interview, sumber data sekunder, studi kepustakaan, studi dokumentasi. C. Fungsi activity diagram. Pertama, menampilkan urutan pada sistem. Kedua, membantu mempermudah memahami proses secara keseluruhan. Ketiga, activity diagram dibuat berdasarkan beberapa use case diagram. Keempat, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Komponen-komponen yang terdapat dalam activity diagram ada initial state atau titik awal, ada final state atau titik akhir, ada activity, decision, merge, transition, synchronization fork, synchronization join. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.